Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits BR. Di video kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang berjudul Susu Kapas Penutup Mata Mayat. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Maya Gibran. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Malam ini panas sekali ya mas, gerah. Sarni membuka dua kancing atas blus ketat yang dikenakan. Hingga dada besar Sarni terlihat separuhnya. Dengan gaya duduk yang menampakkan keseksian Sarni, membuat Domo benar-benar di ujung nafsu. Kok diam? Duduk sini mas, sambung Sarni. Domo pun mengikuti perintah Sarni. Mereka duduk berhadapan. Tanpa diminta, tangan Domo mengelus paha halus milik Sarni. Matanya tak berkedip menatap buah dada Sarni yang seperti sedang meminta untuk segera dikoyak. Sarni mendekatkan tubuhnya pada Domo hingga keduanya tidak beranjak. Bibir bergincu pecah itu menyentuh halus bibir Domo. Tangan Sarni maupun Domo sama-sama liar menelisik ke seluruh tubuh masing-masing. Tidak ada lagi perbincangan di antara mereka, hanya suara desahan halus Sarni yang terdengar. Beruntung malam itu tak ada pelanggan datang. Keduanya hanyut dalam permainan kenikmatan. Kedua tangan Domo asik memainkan payudara Sarni yang kenyal. Sesekali Domo melahap dan memainkan dengan lidahnya. Sarni sangat menikmatinya. Organ sensitif Sarni berdenyut halus meminta agar langsung ke permainan inti. Sarni pun mengambil alih. Kini Domo berada di bawah Sarni dan hanya pasrah menerima serangan ganas Sarni. Sarni semakin liar. Sensasinya begitu nikmat terlihat jelas dari senyuman lebar Sarni. Mungkin karena efek ritual yang dilakukan bersama Mbah Ogel membuatnya lebih mudah luar dalam. Hampir 1 jam Sarni beraksi sampai akhirnya Erangan keduanya berbarengan. Domo tampak puas. Tidak disangka Sarni pun menginginkan ini juga. Mungkin lain kali Domo bisa mengajak Sarni berkembang biak lagi. Tapi tidak di sini. Makasih sayang, ucap Sarni sembari membetulkan pakaiannya. Kamu hebat. Boleh dong besok-besok kita ulang lagi? Puji Domo. Sarni hanya mengangguk malu. Domo lalu menutup gerai dan mengantarkan Sarni pulang. Domo menawarkan diri untuk mengantar Sarni agar Domo tahu tempat tinggal Sarni. Jadi jika sewaktu-waktu ia ingin memakai Sarni, Domo tinggal menjambanginya. Apalagi saat Domo tahu bahwa Sarni itu seorang janda. Domo bisa leluasa karena sepertinya Sarni juga sama-sama menginginkan ini. Nah, sudah sampai nih mas, ini rumahku, ucap Sarni dengan menunjukkan rumah sederhananya. Baik sayang, besok-besok aku boleh mampir kan? Tanya Domo. Iya, boleh. Aku masuk dulu ya. Tubuh Sarni yang lengket karena keringat pertempuran sengit itu segera ia basuh dengan air dingin. Rasa lelah perlahan hilang terbawa air yang mengaliri seluruh tubuhnya. Di tengah suara gemericik air, terdengar suara aneh. Bude,
kembalikan kapasku. Mataku perih terkena tanah jika tidak ditutup dengan kapas. Suara rintihan yang tidak tahu berasal dari mana. Sarni menghentikan aktivitasnya dan menajamkan indera pendengarannya. Mata Sarni mengawasi sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ataukah hanya halusinasinya saja? Sarni melanjutkan mandi dan bergegas mengenakan pakaian, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur empuknya. Ketika matanya hampir terpejam, samar Sarni melihat sesuatu berwarna putih di pojok dekat lemarinya. Sarni membuka lebar-lebar matanya, tetapi tetap saja tidak ada apa-apa. Padahal tadi ia melihat sesuatu di sana. Tak ambil pusing, akhirnya Sarni memutuskan untuk tidur tanpa berpikiran macam-macam. Tanpa Sarni ketahui, Nur Indah pemilik kapas itu mulai menerornya, meminta agar dikembalikan kapas itu. Tapi apa daya, Nur Indah tidak dapat berbuat apa-apa karena tubuhnya terbungkus kain kafan. Nur Indah terlunta-lunta di dunia ini karena mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Ia mencari siapa yang menabraknya dan meminta kapas penutup matanya dikembalikan. Setiap malam terdengar suara tangisan yang memilukan dari makam Nur Indah. Berkali-kali Nur Indah menyambangi orang tuanya untuk meminta tolong tetapi gagal. Itu karena orang tua Nur Indah tidak peka terhadap hal gaib hingga tak menyadari bahwa anaknya mendatanginya sambil menangis. Hanya segelintir orang saja yang dapat melihat Nur Indah. Sosok pocong dengan wajah yang mengerikan tanpa mata dan hidung. Hanya bagian mulut yang tersisa, itu pun dengan dagu yang terbelah. Berkali-kali orang melihat penampakan Nur Indah, memberitahu orang tua Nur Indah. Tetapi orang tua Nur Indah, terutama Pak Jaja, ayah Nur Indah, tidak percaya. Pak Jaja berdalih itu hanya jin iseng atau korin dari Nur Indah yang mereka lihat. Pak Jaja percaya bahwa anaknya sudah tenang di alam sana. Sedangkan Sarni seringkali mendengar suara itu dengan kalimat yang sama ketika dicari sumber suara itu tidak ada. Hampir setiap malam, hingga akhirnya Sarni memutuskan menemui Mbah Ogel untuk mempertanyakan gangguan yang ia alami. Hahaha, kau tak tahu, itu adalah arwah dari pemilik kapas yang kau ambil, ujar Mbah Ogel. Tapi kau tenang saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menyentuh manusia. Pernyataan Mbah Ogel membuat Sarni takut sekaligus lega, karena Nur Indah tidak bisa menyakitinya. Ingat, setelah 1 tahun setelah kamu memakai, segera kamu kembalikan padanya, sambung Mbah Ogel. Baik Mbah, tapi bagaimana caranya? Apa aku harus menggali makam itu lagi? Tanya Sarni. Tidak perlu, kamu cukup meletakkan di bawah batu nisannya, nanti si pemiliknya yang akan mengambilnya. Tapi kamu jangan sampai lupakan itu, ucap Mbah Ogel mengingatkan. Selang sepekan Sarni berjumpa dengan Restu di pasar. Laki-laki itu tampak menggandeng seorang perempuan, mungkin istrinya. Cara cemburu memuncah di hati Sarni. Sarni berjalan menuju Restu dan sengaja menabrakkan hingga belanjaan yang dibawa Restu dan Sarni berjatuhan. Aduh, maaf mas, ucap Sarni. Kamu tuh jalan pakai mata dong, ucap Restu. Namun setelah Sarni mendongakkan wajahnya dan menatap lekat Restu mendadak membisu dan terhipnotis akan kecantikan dan kemolekan Sarni. Melihat suaminya menatap Sarni terus-menerus, istri Restu lantas membereskan belanjaan yang berceceran dan menggandeng Restu untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo mas pulang, ajak istri Restu. Restu pun mengikuti istrinya, tetapi matanya tetap menatap lekat Sarni hingga hilang di kerumunan. Permainan dimulai, batin Sarni dengan senyuman sinisnya. Dewi istri Restu berjalan setengah menyeret suaminya yang tak henti mengamati Sarni. Sesampainya di parkiran mobil,
Dewi mencecar suaminya dengan pertanyaan. Siapa tadi yang? Mantan kamu? Tanya Dewi. Bukan siapa-siapa kok. Aku juga gak kenal. Tapi wajahnya seperti tak asing bagiku. Dia sangat cantik. Tanpa terasa mulut Restu memuji Sarni di hadapan Dewi. Kontan saja Dewi menjadi geram. Kamu jangan macam-macam ya yang. Hidup kamu sekarang sudah enak. Sekali saja kamu mengecewakanku, aku gak akan segan-segan buang kamu ke tempat asalmu. Ucap Dewi mengancam. Iya sayang, maaf ya. Kata Restu tertunduk di balik kemudi. Ya, Restu beruntung dapat menikah dengan Dewi, putri juragan tanah dan perkebunan sawit yang luasnya berhektar-hektar. Hingga Restu tak bersusah payah harus bekerja. Semua kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi oleh mertuanya. Yang penting cukup dengan membahagiakan Dewi saja, begitu pesan mertuanya saat mereka baru menikah. Hari-hari setelah menikah hanya makan, tidur lalu berkembang biak. Mau apa lagi toh? Hidupnya sudah terjamin. Restu tinggal di rumah mewah pemberian mertuanya beserta kendaraan roda 4. Meskipun saat malam pertamanya dengan Dewi, Restu harus menelan pil pahit. Ternyata Dewi sudah tidak perawan lagi. Mengingat kehidupan Dewi sebelum menikah yang terlalu bebas karena luput dari perhatian orang tuanya. Tapi itu tidak membuat Restu mundur. Hidup dengan Dewi menjanjikan kesejahteraan untuknya. Berhari-hari Restu memutar memori di otaknya. Mengingat siapakah wanita yang menabraknya tempo hari. Melihat gelagat suaminya, Dewi curiga karena beberapa malam ini juga Restu tak bergairah terhadapnya. Raga memang bersama Dewi, tapi tidak dengan pikirannya. Sore itu Restu pamit pada Dewi buat pergi ke tempat ia bekerja dulu untuk mengambil beberapa barangnya yang tertinggal di sana menggunakan mobil milik Dewi. Wah, udah jadi orang kaya aja loh, ucap Domo ketika melihat Restu datang mengendarai mobil. Makanya gua gak mau lagi kerja sama lu. Haha, ejek Restu. Gua mau ambil sepatu sama jaket gua nih. Belum lu buang kan? Sambung Restu. Ya elah, kan lo udah jadi tajir. Barang itu aja masih lu cari. Kata Domo sambil menyerahkan barang Restu yang sudah terbungkus rapi. Jangan salah lu. Ini barang punya kenangan tersendiri buat gua. Paling tuh jaket sama sepatu pemberian cewek lu dulu. Hahaha. Ledek Domo. Lah itu lu tahu. Waktu itu ada cewek cakep nyariin lu. Siapa emang? Namanya Sarni. Cakep banget sumpah. Goyangannya juga wah deh. Sarni. Kok lu bisa tahu tuh cewek goyangannya mantap? Restu berbalik bertanya. Udah gue cobain. Domo nyengir kedua. Dasar kadal. Gue lupa sama yang namanya Sarni itu. Nanti deh gue coba inget-inget. Ya udah, gue antar lu deh ke rumahnya. Kebetulan sekarang udah sepi. Gue mau nutup. Ya sudah yuk. Mereka pun meluncur ke rumah Sarni dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Restu mengikuti Domo yang menggunakan sepeda motor di depannya. Restu terkejut saat Domo berhenti di depan rumah wanita tua yang pernah melecehkannya dulu. Lu gak salah. Penghuni rumah ini mah udah ibu-ibu. Ucap Restu heran. Ibu-ibu mata lo picek. Yang punya rumah ini tuh cewek bahenol. Janda, terus sendirian dia di sini. Udah dulu ah, gua mau cabut. Selamat menikmati bro. Ujar Domo sambil berlalu dengan motornya. Saat Restu sedang kebingungan, keluarlah Sarni dengan piyama mini berbahan satin hingga tubuhnya aduhai terlihat sempurna. Siapa berisik-berisik di luar? Kata Sarni setelah membuka pintu. Restu terperangah melihat Sarni wanita yang dulu ia benci, ternyata wanita yang sama yang menabraknya di pasar, yang membuat tidurnya tidak nyenyak. Sarni tak kalah terkejutnya melihat Restu berdiri di depan rumahnya. Sarni perlahan mendekati Restu yang masih diam mematung menatapnya. Mas Restu, mari masuk, ucap Sarni lembut. Restu pun mengikuti Sarni, lalu duduk di ruang tamu Sarni. Restu masih tidak percaya akan pemandangan di depan matanya.
indah dan mempesona, membuat birahi yang beberapa hari ini menghilang muncul kembali. Begitupun dengan Sarni. Ia senang karena lelaki incarannya kini sudah masuk perangkapnya. Sarni duduk bersebelahan dengan Restu, entah mengapa mulut keduanya seakan-akan terkunci. Hanya bahasa tubuh mereka yang mewakili perasaan mereka. Yang ditunggu Sarni selama ini pun tiba. Mereka melakukan hubungan suami istri saat itu juga. Restu tidak menyangka tubuh wanita peot itu kini sudah berubah kencang dan menggairahkan. Saat alat vital mereka saling beradu, kembali membuat Restu kagum. Rasa ini tidak ia rasakan saat bercinta dengan istrinya. Sensasi menggigit itu ada dan sangat terasa tidak seperti saat berhubungan ranjang dengan Dewi, yang hampa dan monoton. Tanpa mereka sadari, di luar sana tepat di belakang mobil Restu, berdiri sosok pocong dengan muka hancur yang sedang tersenduh menatap ban belakang mobil itu. Ban itulah yang membuatnya meregang nyawa. Di sela-sela ban mobil itu, terdapat noda darah Nur Indah yang sudah mengering. Mobil itulah yang menabrak hingga tubuh Nur Indah terseret beberapa meter. Flashback. Malam itu Nur Indah beserta beberapa temannya baru saja pulang dari konvoi kelulusan menggunakan sepeda motor. Tanpa disadari datang mobil dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, menyeruduk motor yang dikendarai Nur Indah. Tanpa bisa mengelak, motor beserta pengemudinya terhantam mobil dan parahnya kepala Nur Indah terselip di antara sela roda belakang, hingga membuatnya terseret jauh. Meninggalkan noda darah segar menghiasi sepanjang jalan, tak heran jika sebagian kepala hancur dan beberapa anggota tubuhnya berceceran di jalan. Teman-temannya histeris melihat kejadian itu. Mobil terus pelesat dan Restulah pengemudi mobil pencabut nyawa Nur Indah. Restu yang baru saja belajar menyetir mobil nekat mengendarai sendiri tanpa pengawasan. Mobil hadiah pernikahan dari mertuanya itu menjadi saksi bisu atas kehilangannya nyawa seseorang. Menyadari dirinya telah menabrak seseorang, bukannya berhenti, malah semakin kencang menginjak pedal gas. Restu takut jadi bulan-bulanan warga. Setelah melihat tubuh seseorang terkapar, Restu langsung tancap gas menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci mobil hingga bersih. Tetapi tanpa Restu ketahui, bagian bawah mobil itu masih melekat darah milik Nur Indah. Hingga subuh menjelang, Restu dan Sarni masih terlelap, mungkin karena lelah oleh pertarungan sengit semalam. Dalam selimut yang sama, Restu terbangun dan bergegas untuk pulang. Ia tak mau istrinya uring-uringan karena tidak pulang semalam. Dengan bibir manyun, Sarni merelakan pujaannya pergi. "Jangan gitu ah, besok malam aku kesini lagi," ucap Restu menenangkan Sarni. "Janji ya?" jawab Sarni manja. Restu mengecup kening Sarni sebelum pergi menggunakan mobilnya. Tanpa sang pemilik mobil tahu jika ada penumpang misterius yang duduk di jok belakang. Sarni melanjutkan tidur pulasnya sampai siang. Tak peduli tubuhnya yang masih tak selai benang pun yang menutupi. Sesampainya di rumah, Restu mendapati istrinya masih terlelap menggunakan lingerie berwarna merah. Memang sangat menggoda, tapi karena Restu sudah terlalu lelah karena tenaganya sudah ia keluarkan semalam, maka Restu pun langsung tertidur di samping istrinya. Padahal semalam istrinya menunggu Restu hingga larut. Dewi rindu jamahan Restu. Dewi membeli beberapa lingerie untuk menarik perhatian suaminya kembali. Tapi hari pertama gagal. Dewi tertidur dengan kekecewaan karena semalam yang ditunggu tidak kunjung datang. Sejak saat itu, Restu seringkali mendapat teror di dalam atau di luar rumah. Saat berkunjung ke Sarni pun sama. Restu merasa terus diikuti. Hingga di suatu malam, saat sepulang dari rumah Sarni, tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Jika Restu teliti, di jalan itulah ia menabrak Nur Indah. Restu turun untuk mengecek mesin, tapi setelah diamati tidak ada yang salah dengan mesin mobilnya. Ketika sedang kebingungan, Restu tidak menyadari bahwa dari arah depan tengah melaju mobil box.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sang sopir mobil box tersebut tampak terkantuk-kantuk melajukan kendaraannya, hingga hantaman keras mengagetkan sang sopir. Mobil box itu menabrak mobil Restu. Bagian depan parah total. Setelah sang sopir mobil box turun, betapa terkejutnya sang sopir melihat seorang tergencet di antara mobil tersebut. Restu tertabrak. Benar, Restu tertabrak dan tewas seketika dengan bagian pinggang hampir putus. Ada sosok lain di jok belakang mobil Restu yang tengah tersenyum puas. Sementara sopir mobil box itu langsung melarikan diri sebelum ada yang melihat. Esoknya Dewi terkejut mendapat kabar kematian suaminya. Dewi tidak menduga lelaki kesayangannya meninggalkannya begitu cepat. Sementara Sarni, ia tidak ambil pusing. Toh ia masih bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segala-galanya dari Restu. Benar kan? Dengan bermodalkan paras cantik dan tubuh seksinya, laki-laki manapun pasti akan terlena olehnya. Toh hasratnya dengan Restu sudah ia lupakan. Mau apa lagi? Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.